Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Hanif Wijaya Kusuma dari absen 11. Nama saya Zidani Median Sabtario dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Rasa Arif Pradana nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Arkan Jo dari absen 3. Saya juga Rasa Falah dari nomor absen 35. Di sini kami akan mencari tahu dan menganalisis Candi Gong ini, tepatnya di Desa Singopadu, Sragen, Kecamatan Sragen. Dua, arca nandi tanpa kepala. Nandi atau nandi suara adalah lembu yang menjadi wahana dari Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam mitologi Hindu. Nandi juga merupakan juru kunci Siwa dan Parvati. Candi yang mempunyai arca nandi biasanya dikategorikan sebagai candi untuk pemujaan di agama Hindu Siwa. Arca nandi selain sebagai perwujudan wahana Dewa Siwa, selain berfungsi sebagai sarana pemujaan juga berfungsi sebagai penghalau kejahatan dan mara bahaya. Nandi digambarkan dalam posisi mendekam dengan kedua kaki depan ditekuk ke belakang, memiliki punuk dan ekor terlihat melengkung ke arah kanan. Ukuran arca nandi yang ditemukan memiliki panjang 46 cm, lebar 26,7 cm, dan tinggi 26,5 cm. Dan yang ketiga adalah arca Agastya tanpa kepala dan tanpa kaki. Ini penampakannya. Ketiga, arca Agastya tanpa kepala dan tanpa kaki. Agastya adalah murid pertama dari Dewa Siwa. Dia adalah seorang resi dari India Selatan. Di dalam sejarah penyebaran agama Hindu, Resi Agastya adalah sangat terkenal jasa-jasanya. Menurut Pustaka Purnama dan Mahabharata, dia lahir di Kasi, Banares, yang merupakan bangsa Dravida sebagai penganut Siwa yang taat. Oleh karena itu, kebesaran dan kesucian Maharishi Agastya juga disebut sebagai Batara Guru sebagai perwujudan Siwa di dunia yang mengajarkan Dharma. Perwujudan Agastya digambarkan sebagai laki-laki tua berjenggot panjang dengan perut besar dan memakai ornamen menyerupai mahkota di kepalanya. Selain itu digambarkan dalam posisi berdiri tegak dan memiliki dua tangan. Yang kiri memegang kendi, biasanya di sisi sebelah kanan terdapat trisula.
Arca yang ditemukan di dusun sumber ini kebetulan kepalanya sudah hilang dan bagian tangan sudah begitu jelas terlihat ornamennya. Arca ini memiliki stela sandaran. Secara keseluruhan, arca ini memiliki ukuran panjang 25,2 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 45,2 cm. Dan yang keempat ada dua yoni dengan bentuk yang berbeda. Itulah yoninya. Keempat, yoni. Yoni yang ditemukan pada lokasi ini berjumlah 2 buah yang memiliki ukuran yang berbeda. Yoni adalah kata yang mempunyai arti bagian tempat kandungan untuk melahirkan. Dalam buku Kama Sutra dan dalam kaitannya dengan batu candi, yoni merupakan simbol dari alat kelamin wanita perwujudan dari Dewi Parwati dan berpasangan dengan lingga yang merupakan simbol alat kelamin laki-laki. Perwujudan dari Dewa Siwa, pasangan lingga yoni dalam agama Hindu melambangkan kesuburan. Di beberapa daerah di Indonesia, yoni disebut juga lesung batu, mengingat bentuknya merupai sebuah lesung yang terbuat dari batu. Kedua yoni tersebut memiliki gaya yang berbeda, mulai dari motif hias maupun pahatan garis-garisnya. Kemungkinan berasal dari lokasi yang berbeda. Di dalam masyarakat Hindu, masa itu peletakan yoni biasanya memiliki makna sebagai pemujaan terhadap Dewi Kesuburan, sebagai manifestasi dan mengungkapkan syukur agar memberikan berkah dan kesuburan bumi sehingga aktivitas pertanian dapat menghasilkan panen yang berlimpah. Yang terakhir ada fragmen telapak kaki arca. Ini antaranya, ini sepertinya fragmen telapak kaki arca pada arca Agastya yang ini, namun sudah disemen dan tidak dapat ditelusuri lagi. 5. Fragmen telapak kaki arca. Dari bentuknya menyerupai kaki dari Agastya, hanya arca Agastya sudah dalam posisi disemen, sehingga menyulitkan untuk mengamati pada bagian bawahnya. Fragmen dua kaki ini memiliki dimensi ukuran panjang 27 cm, lebar 18,7 cm, dan tinggi 13,8 cm. Diduga merupakan bagian dari arca Agastya meski terdapat perbedaan